Menyulam selama ini identik dengan benang yang dirangkai menjadi aneka motif seperti bunga atau binatang. Namun berbeda dengan pelatihan kali ini, teknik menyulam dilakukan menggunakan pita yang dibentuk menjadi sulaman bunga nan cantik dan bernilai jual tinggi. Kegiatan menyulam pita tersebut digelar Kamis, 5 Februari 2026, bertempat di Pluit NTB, dan diikuti oleh sekitar 20 peserta yang mayoritas merupakan kaum dan ibu-ibu. Pelatihan ini dipandu oleh Ibu Yuni, instruktur asal Kediri, Lombok Barat, yang juga dikenal sebagai produsen pakaian tenun NTB sekaligus pelaku kerajinan rajut dan sulam pita. Dalam pelatihan tersebut, para peserta diajarkan teknik sulam pita pada tote bag dengan memulai dari pola dasar. Menurut Ibu Yuni, dari satu pola dasar tersebut peserta dapat mengembangkan berbagai bentuk bunga seperti mawar, bunga matahari, kelopak bunga hingga daun, sesuai kreativitas masing-masing. Jadinya yang dibikin ini sebenarnya sekarang tuh masih pola dasarnya aja dulu. Konsep, karena dari pola dasar itu bisa bikin bermacam-macam bunga, bisa bikin mawar, matahari. Dari satu pola itu juga bisa bikin kelopak bunga sama daun. Jadi sekarang ibu-ibu dan adik-adik di sini itu bebas berekspresi, berkreasi, mau bikin bunga sesuai dengan selera masing-masing. Itu mau dibentuk, hasilnya boleh dibawa pulang. Itu mau dibentuk jadi apa? Tas atau dompet atau apa? Tote bag. Tote bag. Hasil sulaman yang dibuat peserta pun dapat langsung dibawa pulang. Selain sebagai media latihan, tote bag dipilih karena memiliki fungsi ganda, baik sebagai tas belanja ramah lingkungan maupun produk siap jual. Jadi kalau kerajinan tangan sulam kita tuh memang sudah ada pasarnya. Jadi bukan cuma di tote bag, sebenarnya bisa juga di jilbab atau jadi detail baju. Kalau kita lihat biasanya sih kalau ini kan, kalau hasil kerajinan tangan biasanya kan pasarannya itu agak mahal. Kisaran berapa sih dia kalau tote bag seperti ini nih? Kalau tote bag kayak gini, jadi harganya tuh biasanya tergantung dari motif motif sulam kita yang dibuat. Itu kisaran harganya dari 125 sampai 175. Salah satu peserta pelatihan, Dr. Oksi Cahya Wahyuni, Direktur Rumah Sakit Mandalika, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut meski baru pertama kali mencoba sulam pita. Karena tadi berangkat dari rumah kita santai dengan senang hati sampai, tapi begitu sampai sini baru tumben bergelut dengan pita sama jarum ini. Biasanya kan jarum suntik apa itu. Jarum tapi beda ini. Apa yang mendorong ibu nih kepikir main sulam ini? Pengen bisa, satu. Yang kedua, pengen ngajarin lagi sih nanti kalau udah bisa. Mereka yang belum bisa. Mungkin untuk bikin variasi di rumah, taplak meja apa itu ya. Variasi taplak meja, hiasan baju. Apa lagi ya? Ya begitulah Pak. Dr. Oksi menilai pelatihan ini memiliki peluang besar sebagai usaha di bidang industri kriya. Menurutnya, keterampilan seperti sulam pita dapat menjadi variasi skill yang menjanjikan, terutama bagi perempuan NTB untuk mengisi waktu luang sekaligus meningkatkan produktivitas. Industri kriya itu cukup menjanjikan. Skill seperti ini bagus untuk dikembangkan dan bisa jadi peluang usaha ke depan, jelasnya. Ia juga mengapresiasi keberadaan Pluit NTB sebagai wadah peningkatan keterampilan masyarakat, mulai dari seni kriya, kuliner, hingga rencana pelatihan kecantikan di masa mendatang. Pelatihan menyulam pita ini diharapkan mampu mendorong lahirnya produk kreatif lokal sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi perempuan di Nusa Tenggara Barat.